Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azamara Rusda dari kelas 11 MIPA. Di sini saya mau menyampaikan berita viral tentang seorang guru memperkosa 13 santriwati. Minimnya sorotan publik terhadap kasus kekerasan seksual di pesantren ini memicu pernyataan tentang pengawasan kekerasan seksual di lingkup pondok pesantren yang tertutup. Sedikitnya 13 santri perempuan menjadi korban kasus dengan kekerasan seksual yang dilakukan HW, pengampu suatu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat sejak 2016 hingga 2021. Para santri yang menjadi korban kekerasan seksual rata-rata berusia 13 sampai 16 tahun. Dengan beberapa di antaranya telah melahirkan bayi, bahkan salah satu korban telah melahirkan 2 anak. Kasus itu pertama kali dilaporkan kepada kepolisian Mei silam, namun baru diketahui publik ketika sidang ke-7 dengan agenda mendengar keterangan saksi di Pengadilan Negeri Bandung Selasa lalu. HW, pemilik dan pengurus Pondok Tahfidz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda, Antaponi dan Madoni Boarding School Cibiru dituduh telah melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyebut selama ini belum ada intervensi pengawasan di pesantren termasuk terkait kekerasan seksual. Hal itu diakui oleh kementerian yang mengurusi pesantren, Kementerian Agama, yang menyebut dalam posisi dilematis menyikapi kekerasan seksual di lingkup pesantren yang tertutup dan enggan diintervensi. Bangunan Rumah Tahfidz Al-Ikhlas yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, tampak kosong dan sepi. Tak banyak warga mengetahui bahwa di lokasi itu pernah menjadi saksi bisu pemerkosaan yang dilakukan HW. Pemilik dan pengurus rumah mengaji tersebut terhadap balasan santrinya. Rumah itu adalah salah satu lokasi yang lain termasuk beberapa lokasi pesantren, hotel, dan apartemen. Tempat HW diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri perempuan di bawah umur. Di depan bangunan mewah bertingkat itu terlihat sejumlah papan nama, antara lain Rumah Tahfidz Al-Ikhlas, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran, dan Koperasi Syariah Al-Ikhlas. Salah satu warga Suyatnya menyebut pemilik rumah itu HW tak bersosialisasi dengan warga sekitar. Perempuan yang tinggal berdekatan dengan rumah itu mengatakan sejak awal pandemi COVID-19 tidak terlihat ada kegiatan di rumah bercat kuning itu. Biasanya beberapa kali terlihat ada murid rumah tahfidz yang berkegiatan di bangunan tersebut. Suyatnya menyebut semua murid berjenis kelamin perempuan atau bisa disebut dengan santriwati. Di depan bangunan mewah bertingkat itu terlihat sejumlah papan nama, antara lain Rumah Tahfidz Al-Ikhlas, Forum Komunikasi Pendidikan di Al-Quran. Hikmat Maman salah satu korban. Keponakan saya pulang ke Gurut dari Rumah Tahfidz di Bandung saat Lebaran Mei 2021 lalu. Namanya orang tua tahu anak perempuannya seperti apa. Anak itu kelihatan bengkok badannya, layaknya orang sedang hamil. Ketika ditanya sama orang tuanya langsung menangis, trauma. 4 hari 4 malam dia tidak mau makan, tidak mau minum, takut badannya sampai menggigil terus. Dari situ pertama kali kasusnya terungkap, kemudian merebet ke korban yang ini. Kasus ini baru mengemuka baru-baru ini ketika aktivis perempuan Nong Adah Darul Mahmoda mengunggah utas di Twitter yang mengungkap kasus kekerasan seksual yang terkubur rapat itu. Utasnya disukai dan diunggah ulang ribuan kali dan menjadi pembincangan di dunia maya. Apalagi kasus ini sudah terjadi sejak 2016, namun baru terungkap setelah bertahun-tahun terjadi. Tak hanya dieksploitasi secara seksual, tenaga para santri juga dieksploitasi untuk membangun pesantren, kata Mari Silvita, pendamping para korban.
Ia mengungkap terbongkarnya kasus ini bermula dari teman tetangga salah satu korban yang beberapa bulan lalu pulang ke rumahnya di Garut, Jawa Barat setelah mondok di sebuah pesantren di Bandung. Tetangga itu yang kini menjadi salah satu saksi kekerasan seksual tersebut mendapati korban yang berusia sekitar 16 tahun membeli alat uji kehamilan di sebuah warung. Orang tua korban yang mendapat laporan dari tetangga tersebut langsung menanyakan langsung kepada korban, yang kemudian mengaku bahwa dia harus melakukan tes kehamilan karena sudah berhubungan seksual dengan pengasuh pondok pesantrennya. Pada 18 Mei 2021 silam, para orang tua korban akhirnya melaporkan kekerasan seksual yang dilakukan HW kepada polisi. Ia kemudian ditahan pada 1 Juni 2021 dan saat ini sedang diadili. Ia dituduh melanggar pasal 81 ayat 1 dan 3 pasal 76 DUU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyebut bahwa persidangan kasus kekerasan seksual ini adalah langkah yang maju, sebab banyak kasus kekerasan seksual yang lain tidak berlanjut sampai proses persidangan.